Dan pemirsa, setahun sudah perjalanan kepala daerah memerintah wilayahnya masing-masing sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Februari 2025 silam. Beragam program disiapkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Lantas sejauh mana dan apa saja program yang benar-benar telah dijalankan dan apa pula tantangan yang mereka hadapi saat menjalankan roda pemerintahan daerah? Berikut kami hadirkan untuk Anda perbincangan kami dengan Gubernur NTT tentang realisasi program yang telah dijalankan. Kami punya ada 10 namanya Dasa Cita ya. Dasa Cita. 10 program dari saya dan Pak Wagub saya, Pak Joni Asadoma, kami panggilnya Melki Joni. Ya. Jadi kami punya ada 10 rencana itu untuk 10 program kami. Oke. Dan di antara sudah jalan itu antara lain, kami sudah mendorong ada namanya penguatan ekonomi masyarakat. Oke. Dari ladang, dari laut ke pantai langsung ke masyarakat itu melalui sekarang kita bikin namanya NTT Mart. NTT Mart itu adalah semacam pasarnya dari UMKM NTT. Oke. Kami bikin sendiri itu seperti Bang. NTT Mart nih kayak mungkin di Jakarta kayak Alfamart, Indomart gitu ya? Indomart, tapi ini khusus produk NTT saja. Oke. Jadi kita bikin model gitu. Jadi biar ada UMKM produknya itu bisa dimuliakan, bisa dijual dengan elegan, dengan pantas, Pak. Kalau dulu tidak ber-AC, sekarang tempatnya ber-AC gitu ya? Bagus, dan pokoknya ke situ itu orang kalau ke NTT pulang masuk ke situ bawa oleh-oleh dari situ pasti mantap lah pokoknya. Kita bikin kemasan yang bagus. NTT Mart. NTT Mart. Itu dia ada 3 pilarnya. Satu adalah One Village One Product. Itu setiap desa dan setiap kelurahan itu kita minta untuk membuat minimal 1 produk unggulan, apa saja. Bisa makanan minuman, bisa kriya, bisa fashion gitu. Kemudian pilar kedua itu One School One Product. Setiap sekolah, terutama SMA SMK, kami minta untuk membuat 1 produk unggulan. Kemudian nanti ada satu lagi itu One Community One Product. Setiap komunitas di NTT itu kita dorong juga membuat produk. Hasil dari produk itu yang kemudian kita bawa di NTT Mart. Dan pembelinya udah pasti nih. Kami mendorong betul nanti setelah angka dan juga kapasitas di masing-masing NTT Mart ini sudah bagus se-NTT, itu kami akan minta untuk nanti ASN menjadi pembelinya. Jadi ASN nanti kita dorong untuk setiap ASN, aparatur sipil negara, itu membelanjakan Rp100.000 per bulan di setiap di setiap NTT Mart itu. Kami itu lumayan tuh, sekitar 150 sampai 200 miliar bisa kami pakai untuk membuat berputarnya ekonomi masyarakat di sekitar. Itu per tahun, Bang? Per tahun. Per bulan. Per bulan. Jadi itu setahun bisa sekitar antara 1,3 T sampai mungkin bisa sampai 2 triliun. Perputarannya di NTT Mart itu. Yang juga kami jalankan sekarang adalah terkait dengan reformasi birokrasi. Juga kami bersama dengan teman-teman di ASN saat ini, kita terus meningkatkan kapasitas dari birokrasi ada di NTT. Baik yang ada di level pimpinan, teman-teman eselon 2 ini, sampai pada level staff ya. Kita terus mendorong agar kapasitas terkait dengan kebutuhan, tantangan, dan juga keinginan kita untuk di berbagai bidang itu juga bisa dilakukan dengan birokrasi yang makin baik. Kita tolong juga anak-anak yang memang punya kapasitas untuk studi lanjut ya, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan LPDP misalnya, itu juga terus dilakukan karena kami merasa penting juga untuk investasi SDM yang luar biasa ya. Betul, karena kualitas pelayanan dan ditentukan juga oleh kualitas SDM, Bang, dimanapun ya. Dan kami mendekatkan pelayanan sekarang, Mas Sukri. Jadi kami membuat yang namanya Meja Rakyat. Meja Rakyat. Itu Melki Joni melayani rakyat. Kami punya kantor fisiknya itu di kantor gubernur. Itu masyarakat bisa mengeluhkan apa saja yang terkait dengan masalah dia. Dan kami pastikan bahwa dalam 1 kali 24 jam itu pasti akan ada respon. Paling tidak kalau memang bisa diselesaikan di 1 hari itu juga. Kalaupun masih belum selesaikan itu, kami juga akan memberikan semacam catatan bahwa ini on progress lagi diberesin. Ada reportnya? Ada reportnya. Dan itu saya selalu kontrol dan saya selalu pantau. Kami terus mendorong agar seluruh posyandu itu diaktifkan betul untuk bisa melayani ibu hamil menyusui. Kemudian juga anak-anak yang harus dibantu untuk penanganan stunting. Para tenaga-tenaga kesehatan kapasitas dibantu, kerjasama juga dengan teman-teman BKKBN, dan juga tentunya melalui keterlibatan dari Ketua PKK ya. Istri saya itu masih juga orang yang sangat aktif ya. Dia aktif sekali lah bersama dengan OPD yang kaitan dengan perempuan dan anak, bersama ibu-ibu bupati, wali kota, itu mereka aktif sekali
Malah sekarang tuh yang saya juga baru tahu tuh, ada selain PKK kan ada Dasawisma. Dan Dasawisma ini dia jauh lebih kecil lagi, lebih presisi lagi ngurus anak-anak ibu hamil menyusui dibanding posyandu. Saya baru tahu nih, karena ternyata memang ini kan selama ini kita nggak pernah tahu Dasawisma. Betul. Ternyata luar biasa dahsyat juga kekuatan Dasawisma ini. Ini pertama kali di Republik ini saya kira. Kami membantu 100.000 pekerja rentan di NTT untuk mendapatkan pelayanan ataupun menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Waktu saya launching ini tahun lalu, itu menurut Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan juga jajaran, ini pertama kali di Republik ini. Ada Pemda, kemudian membayar pekerja rentannya itu 100.000 orang. Karena, dianggap pekerja ini bisa, kan ini urunan sebenarnya kan nggak mahal nih, 16.800 per orang per bulan. Dengan 2 manfaat untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tapi saya sudah dapat laporan dari Kepala BPJS Tenaga Kerja di NTT, ternyata banyak sekali orang-orang ketika dapatkan bantuan ini tuh kaget dan bingung, kok bisa dapat. Ada yang misalnya itu tidak pernah menduga, dia tiba-tiba ada keluarganya meninggal, dapat 42 juta. Itu kan dikasih sebagai uang santunan, uang duka lah. Plus ternyata karena dia juga bisa untuk skema beasiswa, 2 anaknya dapat beasiswa sampai lulus S1. Kurang lebih 172 juta. Nah itu dia terbingung-bingung, ternyata kok ada negara model kayak gini. Dia terima kasih sama Pemda NTT karena waktu dia meninggal itu kayak gini. Bersyukur banget orang-orang seperti ini. Dan itu kami lakukan dengan segala keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh NTT. Dan juga yang beberapa program lain terus kami dorong di Nusa Tenggara Timur. Ya kami terutama itu kan belum bisa masuk untuk program-program populis yang menjadi juga rencana kami untuk kami kerjakan. Contoh misalnya kita ingin membangun infrastruktur dasar di beberapa daerah yang kami tahu itu sulit ya. Misalnya membangun sekolah-sekolah yang memang kami tahu tuh harus segera dibenahi. Dan keterbatasan anggaran kami sangat terbatas untuk bisa membangun fisik sekolah, kemudian membangun juga sarana-prasarana di sekolah tersebut, sehingga belum banyak sekolah yang membutuhkan itu yang kami bisa bantu se-NTT. Kemudian juga jalan ya, infrastruktur jalan yang memang kami tahu di NTT ini tantangan infrastrukturnya tuh agak berbeda karena kami provinsi kepulauan ya. Jadi kadang di 3 pulau besar ini, Daratan Timur, Sumba dan Flores itu belum semua bisa kami jangkau juga. Dari lebih dari 1.000 km jalan provinsi yang belum bagus itu kita belum bisa jangkau banyak. Belum lagi sekarang transportasi laut, karena kami ini kepulauan kan butuh transportasi laut. Kami kepingin sekali untuk membeli ataupun bisa mendapat bantuan RoRo. Hanya dengan kapal RoRo, yang kelasnya itu mungkin RoRo kelas menengah pun cukup, yang dia bisa masuk untuk berputar di NTT, walaupun dalam kondisi lagi angin barat yang kadang-kadang kalau pakai transportasi biasa berarti macet sudah tuh. Kepulauan tidak bisa, kecuali pakai pesawat. Nah itu kami ingin mendapatkan bantuan untuk menjual, kami bisa membeli. Nah itu kan juga keterbatasan. Dan juga tentu yang lain yang dasar yang harus kami bantu, sehingga terkadang itu juga membuat kami harus memutar akal dengan berbagai cara untuk kembali menggerakkan lagi potensi yang kami miliki. NTT ke depan, saya Pak Wagub ya, dan juga seluruh jajaran ya, sekarang kami ada PLA Sekda dan semua teman-teman ASN di NTT. Kami pastikan bahwa NTT ke depan sesuai dengan visi misi kami harus menjadi NTT yang maju dalam berbagai bidang. Kemudian juga harus membuat masyarakatnya menjadi cerdas ya. Anak-anak kita bisa sekolah dengan baik dan menjadi cerdas. Kemudian seluruh masyarakat juga harus kita jangkau untuk membuat mereka sehat. Dan tentu kami turunkan angka kemiskinan terus untuk bisa memastikan bahwa masyarakat sejahtera, dan semua yang kami buat itu berkelanjutan untuk bisa menjadi suatu fondasi yang kuat untuk pembangunan NTT ke depan dalam berbagai bidang. Kami terus akan meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk ke depan, terutama kaitan dengan visi misi program kami itu dimengerti, dipahami oleh semua masyarakat NTT, juga semua teman-teman di berbagai kalangan ini. Dan dengan kita sudah memahami ini, kemudian kami berharap agar collab tadi ini, kami punya pilar kolaborasi itu kita bisa satukan betul agar nantinya kita bisa berbagi tugas dan berbagi beban untuk urus NTT dengan baik. Dan kami sih percaya bahwa dulu itu kita tidak punya apa-apa sih, kita bisa membuat Republik ini berdiri. Kita bisa membuat apapun itu bisa berjalan dengan segala keterbatasan kita. Jangan kemana-mana pemirsa.